PPNS sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Rizal dengan NRP 0422040007 dari kelas D4 PE 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang EAS pemrograman. Nah, pada lembar kerja ini dapat lihat bahwa deskripsi tugasnya itu bahwa saya diminta untuk membuat program sederhana untuk manajemen data karyawan dalam sebuah perusahaan. Program harus mencakup konsep kelas, objek, metode, dan pewarisan. Oke, masuk ke soal nomor 1, kelas karyawan. Buat kelas karyawan dengan atribut nama dan gaji. Lalu implementasikan metode info karyawan untuk menampilkan informasi karyawan. Oke, kita dapat masuk langsung ke NetBeans. Pada package EAS pemrograman, di sini telah saya buat kelas karyawan. Nah, di sini saya menginisialisasi nama dengan tipe data string dan gaji dengan tipe data integer. Lalu saya membuat konstruktor karyawan itu sendiri dengan string nama dan integer gaji. Di sini untuk men-setting nama dan gaji dari karyawan. Lalu yang selanjutnya membuat metode info karyawan. Nah, metode info karyawan ini dia berfungsi untuk menampilkan nama karyawan dan gaji karyawan. Lalu lanjut ke kelas perusahaan. Buat kelas perusahaan dengan atribut daftar karyawan, gunakan array list. Implementasikan metode tambah karyawan untuk menambahkan karyawan ke dalam perusahaan. Lalu implementasikan metode tampilkan daftar karyawan untuk menampilkan semua karyawan yang bekerja di perusahaan. Baik, dapat kita lihat di sini. Telah saya buat kelas perusahaan. Nah, di sini saya menginisialisasi array dengan tipe data karyawan dengan nama daftar karyawan. Nah, lalu saya membuat metode untuk menambah karyawan. Nah, metode tambah karyawan ini berfungsi untuk menambahkan karyawan ke dalam array daftar karyawan. Nah, selain itu saya juga telah membuat metode untuk menampilkan semua karyawan. Nah, dengan daftar karyawan sebagai header, untuk karyawan yang berada di dalam daftar karyawan, maka saya memanggil metode info karyawan yang dapat dilihat pada kelas karyawan, yaitu dia menampilkan nama karyawan dan juga gaji karyawan. Nah, ada juga di sini untuk memberikan jarak antar info karyawan. Lalu lanjut ke kelas manager. Buat kelas manager yang mewarisi kelas karyawan. Tambahkan atribut jumlah project pada kelas manager. Override metode info karyawan untuk menampilkan informasi khusus manajer, termasuk jumlah project yang dikerjakan. Saya telah membuat kelas manager di sini. Di sini karena ada tambahan, yang manajer itu ada tambahan jumlah project, maka saya menginisialisasi jumlah project itu sebagai data tipe integer. Tipe data integer. Nah, di konstruktor ini, saya membuat konstruktor, manajer itu nama, gaji, dan juga jumlah project. Nah, saya memakai sintaks super untuk meringkas kembali penyetingan dari nama dan gaji untuk manajer. Lalu ada tambahan jumlah project untuk men-setting jumlah project manajernya. Lalu saya juga mau-override dari metode info karyawan dan mengubahnya menjadi nama manajer, gaji manajer, dan jumlah project. Yang asalnya itu hanya nama karyawan dan juga gaji karyawan. Oke, berlanjut ke tugas. Buat objek kelas perusahaan, tambah 3 karyawan ke dalam perusahaan, tambahkan 2 manajer ke dalam perusahaan,
Tampilkan daftar semua karyawan yang bekerja di perusahaan beserta informasinya. Oke. Di sini dapat dilihat saya membuat kelas tersendiri untuk menginput tugas-tugas yang tadi. Yang pertama, membuat objek perusahaan. Saya membuat objek perusahaan baru. Lalu tugas yang kedua, menambahkan 3 karyawan ke dalam perusahaan. Yang pertama, saya menginisialisasi dulu karyawan 1, 2, 3 bernama Asep Ujang Mamat dengan gaji 1 juta, 1,5 juta, dan gaji 2 juta. Lalu saya menggunakan metode tambah karyawan untuk menambahkan karyawan 1, 2, dan 3. Lalu tugas yang ketiga, menambahkan 2 manajer ke dalam perusahaan. Manajer 1 saya inisialisasi dengan nama Andika dengan gaji 10 juta dan jumlah proyeknya 856. Manajer 2 dengan nama Dikri, gaji 10 juta dengan jumlah proyeknya 838. Saya menggunakan metode tambah karyawan lagi untuk menambahkan manajer 1 dan manajer 2. Lalu tugas yang terakhir, menampilkan daftar karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Saya menggunakan metode tampilkan daftar karyawan untuk menampilkan semua karyawan yang sedang bekerja di dalam perusahaan. Untuk melihat hasilnya, mari kita run program yang telah dibuat. Oke, dapat dilihat di sini daftar karyawan sebagai header. Lalu di bawahnya ada Asep dengan gaji 1 juta, Ujang dengan gaji 1,5, Mamat dengan gaji 2 juta. Lalu ada nama manajer, Andika dengan gaji 10 juta, jumlah proyeknya 856 proyek. Dikri gaji 10 juta dengan jumlah proyek 838 proyek. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.